Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita film Final Destination bagian keempat. Bagi kalian yang belum menonton film sebelumnya, nanti akan gua taruh linknya di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Pada awal film, menampilkan adegan di sebuah pasar malam, yang dimana terdapat begitu banyak orang. Di sana juga terdapat sekelompok muda-mudi, yaitu para siswa tingkat akhir yang tengah menikmati liburan mereka di pasar malam itu. Acara senior itu berjalan dengan lancar dan meriah. Mereka adalah Wendy bersama dengan teman dekatnya yaitu Kevin, kemudian Carrie yang merupakan kekasihnya Kevin, dan Jason yang tidak lain adalah kekasihnya Wendy. Selang beberapa lama, mereka pun berkeliling sekalian menjepret foto dari beberapa teman kelasnya guna dijadikan bahan buku tahunan. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Tapi entah kenapa, Wendy mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya, ia seolah-olah dejavu mengenai hal yang belum pernah dialami sebelumnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah wahana yang katanya adalah wahana yang paling curam di taman bermain itu. Namun pada saat mereka akan menaiki wahana tersebut, entah kenapa tiba-tiba perasaan Wendy menjadi tidak enak dan Wendy tidak bisa menyembunyikan ketakutannya itu. Jason yang melihat tingkah kekasihnya pun mencoba untuk menenangkannya dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tiba saatnya mereka berada di depan roller coaster, tapi Wendy dengan lantang meminta untuk duduk di bagian belakang. Pada awalnya, Kevin meminta kepada kekasihnya yaitu Carrie untuk menemani Wendy di belakang, tapi tampaknya Carrie tidak bersedia. Akhirnya undian pun diadakan, yang dimana Kevin lah yang akhirnya harus menemani Wendy duduk di bagian belakang. Carrie will sit in the back with you, right, babe? Call it. Heads. Keep an eye on her because she's kind of freaked out. Oh, cool. Yeah. Singkat cerita, wahana pun dimulai. Roller coaster mulai melaju secara perlahan dan kemudian melewati tanjakan pertama. Setelah itu, roller coaster pun berputar melikuk mengikuti rel. Tapi tiba-tiba terlihat bahwa terdapat satu orang pria bernama Frankie yang merupakan teman sekolahnya Wendy kedapatan membawa sebuah kamera handycam yang digunakan untuk niat tidak baik seperti menjepret foto seronok dari kedua teman perempuannya yang seksi. Yang pada akhirnya hal tersebut justru membuat semua orang menjadi celaka. Yang dimana handycam milik Frankie jatuh dan tersangkut di rel dan kemudian tergilas oleh mesin roda roller coaster. Hal itu membuat roller coaster menjadi kehilangan keseimbangan karena rodanya terlepas dan memutuskan kabel hidrolik, sehingga semua sabuk pengaman para penumpang menjadi terbuka. Alhasil semua orang menjadi panik ketakutan, roller coaster semakin berputar kencang dan mulai lepas satu persatu dari jalurnya. Tapi hanya bagian kereta paling depanlah yang terjun bebas, sementara kereta bagian belakang yaitu yang ditumpangi oleh Wendy dan Kevin masih menempel pada jalurnya. Wendy dan Kevin berusaha untuk bisa bertahan di atas sana dengan posisi 180 derajat terbalik. Tapi pada akhirnya roller coaster itu kembali berjalan mundur dan menewaskan Kevin. Setelah itu semua, Wendy pun tersadar bahwa hal mengerikan yang baru saja dilihatnya adalah sebuah peringatan, yang dimana semua runtutan kejadiannya terjadi secara nyata. Dengan segera, Wendy tersadar ketika salah satu petugas tengah mengecek satu persatu pengaman di tempat duduk para penumpangnya itu. Wendy dengan nafas yang tidak teratur mulai berteriak untuk meminta diturunkan. Pada saat melihat tangan Kevin terkena permen karet, seketika semua orang mengarah kepadanya. Wendy menangis dan akhirnya diturunkan dari wahana. Wendy yang histeris pun menimbulkan keributan yang akhirnya membuat beberapa temannya ikut turun juga.
karena terjadi perkelahian antara Kevin yang tidak terima ketika Wendy dihina oleh teman lainnya. Para petugas mencoba untuk melerai keributan itu dan membawa pergi mereka keluar dari area wahana. Tapi di sisi lain, Jason yang berada di barisan paling depan tidak dapat keluar karena sabuk pengamannya tetap mengunci pada tubuhnya. Jason mencoba untuk keluar dari wahana ini, tapi para operator dan petugas wahana tidak memberikan izin karena untuk menghindari terjadi kerusuhan. Wendy terus mencoba untuk menjelaskan mengenai apa yang terjadi. Namun para petugas tidak menggubrisnya dan menganggap Wendy tengah berhalusinasi. Dan dengan terpaksa, roller coaster pun tetap berjalan. Wendy yang baru sadar bahwa kekasihnya masih berada di dalam wahana, berlari kembali untuk masuk ke area wahana. Tapi sayang, aksinya dicegah oleh para petugas. Dan pada saat Wendy dan juga Kevin ditarik keluar dari area wahana, tiba-tiba singkat cerita, setelah peristiwa mengerikan itu, kini Wendy sudah kembali menjalani aktivitas di sekolahnya, yang dimana di lorong loker, Wendy melihat terdapat beberapa tanda peringatan untuk para korban yang tewas di wahana roller coaster. Dirinya sedih melihat foto kekasihnya terpampang di sana, menjadi salah satu dari korban yang tewas di wahana roller coaster itu. Tidak lama kemudian, terlihat Kevin di ujung lorong yang memanggil Wendy dan berusaha untuk mengejarnya, guna mengajaknya ke acara wisuda mereka. Tapi sepertinya Wendy tidak berminat untuk menghadiri acara itu. Dengan perlahan, Kevin mencoba untuk membujuknya dan berkata bahwa dirinya sudah berjanji kepada Jason untuk menjagai Wendy. Tapi Wendy sama sekali tidak peduli dan pergi meninggalkan Kevin. Tidak jauh dari tempat Wendy berjalan, terlihat ada beberapa siswa yang tengah diam berteduh di bawah gedung. Tiba-tiba, Wendy dihampiri oleh duo seksi, yaitu Ashley dan Aislinn, yang mengundangnya untuk pergi ke acara perayaan wisuda, serta tidak lupa Ashley juga memberikan nomornya kepada Wendy apabila Wendy ingin mengobrol mengenai acara perayaan wisuda. Kemudian pada saat Wendy akan memasuki mobilnya, Kevin pun terlihat kembali mengejar Wendy. Kevin di sini memberitahukan sesuatu hal yang penting mengenai penglihatan Wendy yang bisa melihat suatu kejadian supranatural, yang dimana hal yang dialami oleh Wendy dialami juga oleh seorang siswa SMA di New York, yaitu Alex Browning, yang juga sama-sama mengalami penglihatan mengenai meledaknya pesawat yang terjadi pada 6 tahun yang lalu, yang dimana terdapat 7 orang yang selamat karena harus terpaksa dikeluarkan dari dalam pesawat. Dan setelah berbulan-bulan lamanya, satu persatu semua orang yang selamat pun tiba-tiba tewas karena mengalami peristiwa yang aneh sesuai urutan kematiannya. Mendengar hal yang tidak masuk akal, Wendy pun lantas memilih untuk melajukan mobilnya dan pergi meninggalkan Kevin yang masih berada di area parkiran sekolah. Kemudian kita dibawa ke rumahnya Wendy, yang dimana dirinya bertengkar dengan adiknya yaitu Julie, yang mencoba untuk membawa kalung keberuntungannya yang diberikan oleh neneknya. Dengan perasaan terluka dan menangis, Wendy pun meminta untuk memiliki kalung itu untuk beberapa waktu. Dengan rasa kasihan, Julie pun memberikan kalung tersebut kepada kakaknya. Kemudian setelahnya, Wendy mulai melihat-lihat isi dari foto yang terdapat di dalam kamera miliknya itu. Karena sepertinya Julie ingin meminjam kamera kakaknya yang akan digunakan dalam acara perayaan wisuda. Karena kameranya lowbat, Wendy pun berniat untuk mencargernya terlebih dahulu. Tapi seketika Wendy merasa ada yang aneh. Tiba-tiba suasana di dalam kamarnya berubah menjadi tidak enak. Di sisi lain, kita dibawa ke ruangan sauna yang dimana duo seksi yaitu Ashley dan Aislinn tengah melakukan perawatan penghitaman kulit agar kulit mereka eksotis. Tanpa didampingi oleh petugas, kedua gadis nakal itu berusaha untuk melakukannya sendiri karena mereka sudah terbiasa dan mengetahui caranya. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja, sampai suatu ketika kejadian menyeramkan pun terjadi, yang dimana alat-alat jadi error dan menyebabkan suhu di ruangan jadi tidak terkendali. Mesin mengalami konsleting dan suhu terus menaik, sehingga menyebabkan suhu di ruangan itu menjadi sangat panas. Kemudian pada saat mereka menyadari hal tersebut,
dengan segera mereka akan membuka penutupnya itu. Tapi semuanya tiba-tiba berubah menjadi serius, yang dimana benda-benda di ruangan itu seolah-olah seperti bergerak sendiri, dan alhasil ada suatu papan yang menutup akses mesin pemanas jadi tidak bisa terbuka. Sontak keduanya berusaha untuk keluar dengan keadaan suhu yang semakin memanas, sehingga dengan cepat memanggang kulit mereka, kemudian membakar tubuh mereka hidup-hidup. Di sisi lain, Wendy mulai merasa tidak enak. Perasaannya mulai kembali teringat pada kejadian mengerikan di pasar malam itu, yang dimana Wendy melihat bahwa terdapat foto Ashley dan Aislinn yang terbakar. Dan dengan cepat, Wendy mencoba untuk menghubungi Ashley, tapi hanya pesan suara lah yang diterima oleh Wendy. Setelahnya, kita dibawa ke dalam acara pemakaman Ashley dan Aislinn, yang dimana terdapat keributan yang dipicu oleh salah satu siswa di sekolah tersebut. Tidak lama kemudian, setelah acara pemakaman selesai, Kevin mendapatkan telepon dari Wendy yang memberitahukan bahwa dirinya tengah berada di makamnya Jason. Setelah itu, Kevin berjalan ke arah Wendy karena makamnya Jason juga berada di area yang sama dengan makamnya Aislinn dan Ashley. Kemudian mereka berbincang bersama guna membahas mengenai penglihatan yang dialami oleh Wendy. Di sini justru Wendy lah yang mulai mempercayai bahwa tragedi rancangan kematian itu benar adanya. Kevin yang awalnya tidak percaya tampaknya ingin membuat Wendy menjadi tenang karena semuanya tidaklah benar. Tapi Wendy dengan cepat memperlihatkan foto-foto hasil jepretannya yang dirasa terdapat beberapa yang aneh di dalamnya itu. Untuk membahas lebih lanjut lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk drive-thru makanan guna mengobrol tanpa didengar oleh orang lain. Tapi tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah fakta mengenai Frankie yang juga terdapat di dalam daftar rancangan kematian. Pada saat keduanya tengah berdiskusi, tiba-tiba kejadian menyeramkan pun dimulai, yang dimana mobil mereka terjebak karena sebuah truk yang menutup akses pintu mobil. Sementara itu tidak jauh dari tempat itu, terdapat sebuah mobil truk yang mengalami remblong. Dengan susah payah, Wendy dan juga Kevin berusaha untuk keluar dari dalam mobil. Dan di saat detik-detik terakhir, Kevin pun berhasil memecahkan kaca mobil, kemudian keluar bersama Wendy. Dan pada saat itu juga mereka mengetahui bahwa orang yang mengemudikan mobil depan adalah Frankie, yang dimana Frankie tewas dengan bagian kepala belakangnya hancur akibat tergiling oleh mesin mobil. Singkat cerita, petugas kepolisian pun sudah tiba di lokasi. Sementara itu, Wendy dan Kevin langsung kembali pulang ke rumah Wendy, yang dimana mereka mulai mencari tahu mengenai rentetan tragedi itu melalui foto-foto yang dijepret oleh Wendy. Dan benar saja, mereka melihat Frankie berada tepat di depan sebuah mesin kipas, dan seperti itulah Frankie tewas, yaitu oleh sebuah kipas yang berasal dari dalam mesin mobilnya Kevin. Dan ketika mereka melihat Louis, yaitu temannya mereka, dengan posisi foto bagian kepalanya menghilang karena tertunduk. Hal itu membuat Kevin dan Wendy ingin menyelamatkan Louis. Sementara itu, Kevin sampai saat ini belum siap untuk melihat bagian fotonya sendiri, karena dirinya tidak ingin mengetahui bagaimana cara dirinya tewas. Singkat cerita, Wendy dan Kevin pergi menemui Louis di sebuah tempat gym, yang dimana Kevin berusaha untuk meyakinkan Louis mengenai rancangan kematian. Tapi Louis tidak percaya dan tidak mau peduli. Dirinya semakin menjadi-jadi dan bersikap sombong. Tapi akhirnya Louis harus tewas juga dan menjadi target dari rancangan kematian. Setelah peristiwa yang mengerikan menimpa Louis, tidak lama kemudian kita dibawa ke tempat di mana Erin dan Ian berada. Mereka tengah berada di sebuah gudang pabrik. Seperti biasa, Ian dan Erin tidak percaya apa yang dikatakan oleh Wendy dan juga Kevin, yang dimana pasangan itu mengolok-olok pernyataan dari Wendy dan Kevin. Kedatangan mereka adalah untuk menyelamatkan Ian dan Erin, serta untuk mengetahui siapa orang yang duduk tepat di belakang Ian dan Erin. Mereka pun mulai berbincang dan berkeliling di area pabrik, yang dimana Ian mengemudikan mobil barang di dalam area pabrik dan menyenggol beberapa alat.
Tanpa disadari olehnya, mobil lain bergerak dengan sendirinya dan mulai mengacau di area itu. Sementara Wendy tengah fokus melihat hasil foto Ian dan juga Erin. Dan pada saat mereka tengah berdebat, Wendy pun mulai menyadari bahwa Ian dalam keadaan bahaya. Dirinya langsung bergegas menyelamatkan Ian dan situasi pun mulai menegangkan. Alhasil, Wendy, Kevin, dan Ian berhasil selamat. Sementara itu, Erin harus tewas karena terkena tembakan paku. Hal ini sama dengan apa yang dilihat oleh Wendy di dalam foto yang dimana Ian dan Erin memegang pistol mainan. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, terlihat Kevin dan Wendy baru saja diinterogasi mengenai peristiwa yang terjadi kepada Erin. Tanpa mereka sadari, Ian tengah mengintai keadaan mereka dari dalam mobil. Singkat cerita, kini Wendy sudah berada di dalam rumahnya, yang dimana Julie adiknya membawa pergi gelang keberuntungannya pada saat Wendy tertidur di depan meja komputer. Tidak lama kemudian Wendy terbangun dan menyadari bahwa orang yang terdapat di belakang Ian duduk yaitu Julie, adiknya sendiri. Dengan segera, Wendy langsung menghubungi Kevin dan memberitahukan hal ini. Sebelum Wendy pergi, Kevin terlebih dahulu menyuruhnya agar melihat foto bagian mereka. Karena setelah Julie, itu sudah jelas bagian daftar mereka berdua. Pada saat dilihat fotonya Wendy, tidak terdapat apapun. Hanya sebuah tulisan McKinley di bajunya Wendy. Kemudian di fotonya Kevin sendiri, Wendy melihat bahwa terdapat sebuah cahaya flash dari kamera pada saat Wendy memotret Kevin. Kevin pun mengetahui bahwa itu semacam ledakan kembang api tepat di depan mukanya itu. Dengan segera, Wendy pergi mengendarai mobil menuju pameran yang dimana Kevin bertugas. Di sini, Kevin mulai merasa khawatir dan terus berhati-hati. Di sisi lain, Wendy diikuti oleh mobil asing yang tidak lain dikemudikan oleh Ian. Tapi beruntungnya, dengan cepat Wendy berhasil sampai di tempat pameran dengan selamat. Usut punya usut, ternyata pameran itu adalah pameran perayaan 300 tahunnya McKinley. Pada saat Wendy sudah tiba, terdengar suara dari speaker bahwa pertunjukan kembang api akan segera dimulai sebagai simbol perayaan dari 300 tahunnya McKinley. Tidak lama kemudian, Kevin pun melihat Julie sedang bersama dengan teman-temannya. Dan Kevin berusaha untuk membawa mereka pergi. Tapi tampaknya Julie tidak mau dan berlari menghindar dari Kevin. Di sisi lain, Wendy sendiri mendengar suara Kevin yang memanggil namanya Julie. Akhirnya, Wendy pun berhasil menemukan Julie yang tengah memberikan jari tengah kepada Kevin. Dan tidak lama, Wendy pun teringat bahwa Julie di dalam foto juga memberikan pose yang sama. Setelahnya, Julie pun terseret oleh kuda dan hampir saja tewas, tapi berhasil diselamatkan oleh Kevin. Setelah itu, bagian temannya Julie yang tewas dan tidak terselamatkan karena kejadian begitu sangat cepat. Setelah kejadian itu, Wendy teringat bahwa selanjutnya adalah Kevin. Dan dengan cepat, Wendy bergegas untuk menyelamatkannya. Alhasil di detik-detik terakhir, pada saat Kevin akan terbakar oleh gas yang meledak, Wendy pun datang dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian, belum juga diberi untuk bernafas, kini giliran Wendy yang akan menghadapi kematiannya itu. Yang dimana Wendy melihat bahwa Ian tengah berjalan ke arah mereka. Wendy menyadari bahwa Ian adalah orang yang akan membunuhnya. Mengikuti semua pertanda yang ada dan sesuai, Wendy pun bersiap untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tampaknya Ian ingin membalaskan dendam atas tewasnya Erin kekasihnya. Tapi semuanya berbalik bahwa Ianlah yang tewas menggantikan Wendy. Just tell me how to start it off. Let's get this over. Setelah itu, 5 bulan kemudian, tepatnya di dalam kereta bawah tanah, yang dimana terlihat bahwa Wendy ada di dalamnya. Dirinya pun dihantui akan rancangan kematian yang kembali mengintainya. Pada saat Wendy akan keluar dari dalam kereta, tidak sengaja Wendy bertemu dengan adiknya yaitu Julie. Dan Wendy tidak jadi turun
kemudian melanjutkan perjalanannya bersama Julie. Tidak lama kemudian, mereka juga bertemu dengan Kevin yang ternyata mereka berada di dalam gerbong yang sama. Dan setelah itu, pada saat Wendy menyadari akan suatu hal yang tidak baik, seketika kereta pun mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh konsleting arus listrik yang terkena tikus, mengakibatkan jalur rel menjadi bergeser dan tewaslah semua orang yang ada di sana, termasuk Wendy yang tertabrak oleh kereta lain yang melintas. Tapi ternyata lagi-lagi semua itu adalah sebuah penglihatan dari Wendy. Wendy pun menangis dan Kevin menyadari bahwa Wendy lagi-lagi mengalami penglihatan. Seketika Kevin dan Wendy mencoba untuk menghentikan kereta tersebut. Tapi alhasil kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Final Destination bagian ketiga. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.